Shalom saudara, jumpa kembali dalam doa pagi online. Mari mengawali minggu yang baru. Di hari pertama kita datang dalam kerinduan kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu adakan kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu adakan kehidupanku, pernyataan
kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku, hadirat-Mu. Demikian indahnya dan sukacita ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Bimbing kami oleh kebenaran firman yang sebentar hamba-Mu renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan Mazmur Ziarah. Hari ini Mazmur 122. Ada 9 ayat, saya baca seluruhnya buat kita. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah? Yakni suku-suku Tuhan. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk sejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu menjadi sentosa. Biarlah kesejahteraannya ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Amin. Mazmur Ziarah 122. Melalui mazmur ini, pemazmur menggambarkan sukacitanya pergi ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan bagi pemazmur adalah bait Allah di kota Yerusalem. Bagi kita tentunya adalah gereja kita masing-masing. Apakah masih bersukacita datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian? Datang ke rumah Tuhan adalah sesuatu kewajiban. Seperti dikatakan di ayat 4, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, Israel rohani, ayat ini juga berlaku bagi kita bahwa beribadah, datang ke rumah Tuhan itu sebuah peraturan, kewajiban bagi kita. Nah, seharusnya kita bersukacita setiap kali kita datang ke rumah Tuhan. Mengapa, saudara? Karena yang pertama, di rumah Tuhan itu kita bertemu dengan Tuhan. Ya, menikmati hadirat-Nya. Saya menggambarkan seperti suasananya kalau ketemu orang tua kita. Dan orang tua kita sehat, dalam keadaan baik. Wah, penuh rasa syukur di hati kita. Tidak bisa digantikan dengan suasana apapun. Tentu kalau hubungan kita baik dengan orang tua kita. Indah suasananya. Di dalam rumah Tuhan kita juga penuh rasa syukur dan naikkan doa-doa. Juga kita mengevaluasi diri. Seperti ayat 5 mengatakan, sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Di dalam hadirat Tuhan kita mengevaluasi diri. Bukan untuk diadili lalu dijatuhi hukuman, tetapi kita membereskan segala hal yang tidak berkenan, minta ampun dan bertobat, memperbaharui diri di dalam Tuhan. Dan di dalam rumah Tuhan kita menerima segala yang baik dari Tuhan. Menerima kasih-Nya, menerima pernyataan kuasa-Nya, dan juga tentunya kebenaran firman-Nya yang menuntun jalan hidup kita. Sehingga kita kuat menjalani hidup kita hari demi hari.
indahnya bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Ini yang pertama. Yang kedua, mestinya kita datang ke rumah Tuhan penuh dengan sukacita karena di sana kita bertemu saudara-saudara seiman. Ayat 8 mengatakan, oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Saat bertemu saudara-saudara seiman, kita menikmati persekutuan kasih, mendengar kabar satu dengan yang lain, dan ikut bersyukur bila ada yang diberkati. Sebaliknya, saling mendoakan dan saling menguatkan bila ada yang sedang bergumul. Suasana semakin indah karena setiap kita, keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan yang datang, berusaha untuk melayani satu dengan yang lain. Saya juga menggambarkan kalau mudik, ya, kumpul dengan keluarga di rumah, itu semacam itu. Keluarga-keluarga saudara-saudara ini ingin selalu melayani satu dengan yang lain. Tidak hitung-hitungan, semuanya ingin menjadi berkat bagi sesamanya dan ingin melihat kebahagiaan, terutama kebahagiaan orang tua kita. Saat di dalam hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, kita juga rindu selalu membuat sesuatu bagi rumah Tuhan. Seperti pemazmur mengatakannya di ayat 6, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Suasana yang begitu indah yang memancar dalam persekutuan orang-orang kudus. Suasana ini juga tidak dapat tergantikan. Tetapi bagaimana dengan keadaan saat ini? Keadaan pandemi COVID-19 ini. Apakah pandemi COVID-19 menghambat untuk kita datang ke rumah Tuhan? Mungkin sedikit membatasi, saudara. Tetapi jangan hal itu menjadi hambatan kita untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Yang penting di sini adalah terapkan protokol kesehatan. Kalau kita tertib, disiplin, pasti aman. Dan pagi hari ini, oleh semangat daripada pemazmur, kita dimotivasi kembali untuk datang ke rumah Tuhan. Kita berdoa supaya pandemi segera teratasi. Kita berdoa untuk upaya-upaya pemerintah menanggulangi dampak-dampak pandemi ini. Kita berdoa supaya langkah-langkah pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi ini dapat secara efektif mengatasi segalanya sehingga kita dapat kembali lebih leluasa dalam beribadah. Bagian kita dengan semangat pemazmur yang ditularkan bagi kita pagi hari ini, kita mau mengupayakan dengan sungguh-sungguh supaya tetap dapat menyelenggarakan ibadah, sehingga segala manfaat daripada ibadah itu dapat kita nikmati. Sebagai pemazmur juga mengatakan dalam ayat 9, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Sesuai juga dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur mengawali hari yang baru di minggu ini. Kami mengingat kembali berkat-berkat yang telah Engkau curahkan dalam ibadah kami hari Minggu kemarin. Dan biarlah kami memelihara kerinduan kami, sukacita kami dalam kami datang beribadah di rumah Tuhan. Karena kami berjumpa Engkau secara pribadi dengan segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersekutu dalam kasih persaudaraan yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami berdoa secara khusus untuk kesehatan kami semua. Tuhan, lawatlah umat-Mu, jaga lindungi urapi, jauhkan dari terpapar COVID-19, sehingga semuanya sehat. Dan oleh kesehatan yang daripada Tuhan, kami boleh memperhatikan ibadah kami kembali lebih lagi dan lebih lagi. Juga kami dapat berkarya melalui pekerjaan
dan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Secara khusus kami berdoa mendukung Bapak Pendeta Budi Cahyo Hartono yang sedang dalam perawatan setelah operasi matanya. Tuhan, jamah dan pulihkan, beri kesembuhan dan penglihatannya boleh normal kembali oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami memberkati. Demikian jemaat-jemaat yang dalam perawatan, baik itu Ibu Amos, baik itu Bapak Lukman, Ibu Priska, dan jemaat-jemaat yang lain tidak kami sebut satu persatu, tapi sekarang dalam perawatan Tuhan menolong, memberi kesehatan, pemulihan yang daripada Tuhan. Jaga lindungi orang tua kami, jemaat-jemaat yang karena usianya, Tuhan kami mohonkan perlindungan secara khusus, penjagaan secara khusus dari Tuhan. Juga anak-anak kami yang akan mulai sekolah kembali, Tuhan juga menjaga, melindungi. Demikian doa-doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Jaga selalu kerinduanmu akan hadirat Tuhan, karena di sanalah segala yang baik dinyatakan. Tuhan memberkati. Shalom.